Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Riyadi, NPM 20340451608, Program Studi Pariwisata. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Geografi Pariwisata. Kali ini saya akan membawakan destinasi wisata yaitu Museum Macan atau The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Dalam hal ini saya akan membawakan 8 materi yang terdiri yang pertama ada letak destinasinya, yang kedua strategi promosi, yang ketiga kunjungan wisatawan, yang keempat ada mode transportasi, yang kelima ada fasilitas Museum Macan, yang keenam fakta menarik Museum Macan, yang ketujuh peraturan Museum Macan, yang kedelapan tips mengunjungi museum. Yang pertama ada letak destinasi. The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau biasa dikenal dengan Museum Macan berletak di Kebon Jeruk, Jakarta atau alamat tepatnya di Gedung AKR Tower Level M. Jalan Perjuangan nomor 5 RT 11 RW 10 Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Museum Macan didirikan oleh Haryanto Adikusumo, seorang pengusaha asal Surabaya dan juga sebagai kolektor karya seni. Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 4 November 2017. Museum Macan ini didedikasikan untuk seni modern dan kontemporer yang bentuk bangunannya dirancang khusus untuk mengakomodasi fungsi museum. Yang kedua ada strategi promosi. Dalam hal strategi dan promosi, Museum Macan harga tiketnya masih lumayan terjangkau. Dan untuk bisa membeli tiket masuk ada dua cara metode. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada secara online. Untuk mendapatkan tiket secara online, dapat mengunjungi situs resmi dari Museum Macan. Berikut link yang ada di Museum Macan di halaman presentasi ini. Berikut daftar tiket masuk Museum Macan. Yang pertama ada dewasa dengan harga 100.000, untuk anak usia 3-12 tahun dengan harga 80.000, untuk pelajar dan lansia 90.000, untuk tiket keluarga 300.000, untuk anak di bawah 3 tahun gratis. Walaupun dengan membayar harga tiket tersebut, tetapi setimpal apa yang didapatkan di dalamnya. Karena di dalamnya dapat menikmati contohnya pameran Shugi, Taught on and Method, instalasi gitar atau rubberscape, serta salah satu tempat favorit Infinity Mirror Room, Brilliance of the Suite. Dalam hal strategi dan promosi, Museum Macan ini menampilkan sekitar 90 karya seni dan dari koleksi berjumlah 800 karya seni Indonesia dan kontemporer modern dari dunia. Berikutnya ada kunjungan wisatawan. Dari hasil data yang didapat dari Head of Visitor Service and Facilities Museum Macan, bahwasanya jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 orang dalam per hari. Dan juga data yang didapat dari Communication Officer Museum Macan, jumlah pengunjung dari sejak pembukaannya pada November 2017 hingga Maret 2018 mencapai 130.000 orang. Berikut fasilitas Museum Macan Jakarta. Yang pertama ada toilet difabel, yang kedua ada ruang menyusui, yang ketiga ada ruang UKS, yang keempat ada coffee shop, yang kelima ada area parkir untuk para pengunjung yang membawa kendaraan pribadinya. Dan berikut ada mode transportasi untuk menuju ke Museum Macan. Lokasi menuju Museum Macan cukup strategis dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Khusus dari luar Jakarta, bisa menggunakan kereta KRL dengan arah tujuan Kebayoran, dilanjutkan dengan menaiki Transjakarta Koridor 8 dengan tujuan Kebon Jeruk,
Dan terakhir menggunakan angkutan KWK B03 dengan arah tujuan Museum Macan. Sedangkan bagi warga DKI Jakarta dapat menaiki Transjakarta dengan jurusan Kebonjeruk dan diakhiri dengan menggunakan angkutan KWK B03 dengan tujuan Museum Macan. Dan ini fasilitas-fasilitas pendukung atau juga sebagai dijadikan spot foto untuk para pengunjung. Yang pertama ada Dots of Session. Spot ini berisikan bola berukuran besar yang berwarna kuning dengan hiasan titik hitam di dalamnya. Yang kedua ada Infinity Mirror Room. Dari semua tempat menurut informasi, inilah wahana atau spot foto yang paling menarik untuk dijadikan tempat foto. Dan salah satu karya Yayoi Kusama. Yang ketiga ada Love Forever. Berbeda pada karya Yayoi Kusama pada umumnya yang berdominan cerah. Untuk kali ini hanya lukisan monokrom. Karya ini dibuat tentang waktu antara 2004 hingga tahun 2007. Yang keempat ada Experiment in Japan. Tempat yang satu ini berisikan karya seni berupa tanaman dengan bahan seperti bunga, labu, serta polkadot yang merupakan ciri khasnya dari Yayoi Kusama. Dan ada fakta menarik di Museum Macan. Yang pertama, di dalamnya tidak ada macan. Kebanyakan orang pasti mengira di museum ini ada macannya. Ternyata bukan. Ini merupakan singkatan dari The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Yang kedua ada booming karena Yayoi Kusama. Yayoi Kusama adalah seniman asal Jepang yang telah diakui oleh dunia. Yang ketiga ada bisa berburu harta karun. Untuk kali ini dikhususkan untuk para anak-anak atau juga buat pelajar yang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan mencari harta karun yang sudah dipersiapkan oleh panitia Museum Macan. Yang keempat, museum pertama di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Museum Macan adalah museum pertama di Indonesia yang memiliki seni modern dan kontemporer Indonesia serta internasional. Yang kelima, ada 100 tempat terbaik. Museum Macan dinobatkan pada tahun 2018 masuk dalam majalah Time yang dinobatkan sebagai 100 tempat terbaik dan sudah dinilai dengan juri yang kriterianya diantaranya pertama kualitasnya, orisinalitasnya, ketiga inovasinya, yang keempat keberlanjutannya, yang kelima pengaruh yang diberikan kepada masyarakatnya. Yayoi Kusama lahir pada 22 Maret 1929 dan merupakan seniman kontemporer dan instalasi. Dia diakui sebagai salah satu seniman dari negeri Sakura yang paling berpengaruh di dunia. 130 karyanya diperkenalkan di Museum Macan. Berikut ada peraturan-peraturan di Museum Macan. Yang pertama, dilarang menyentuh karya. Dilarang menyentuh karya walaupun tangan kita bersih. Yang kedua, dilarang menggunakan kamera. Hanya diperbolehkan menggunakan telepon genggam saja untuk berfoto-foto. Yang ketiga, dilarang membawa makanan atau minuman dan diharapkan jangan memakan atau minuman di area pameran. Yang keempat, atur ponsel ke mode senyap. Yang kelima, dilarang berlarian atau menggunakan sepatu roda. Yang keenam, diperbolehkan sketsa di area galeri. Yang ketujuh, mohon berbicara lembut dan sopan. Yang terakhir, 8, barang dengan besar 32 x 24 x 15 cm diharapkan dititip di area penitipan barang. Yang terakhir, ini adalah tips untuk mengunjungi Museum Macan supaya lebih puas dan bisa merasakan semuanya. Yang pertama, selalu periksa kondisi kesehatan sebelum mengunjungi Museum Macan agar lebih maksimal. Yang kedua, datang lebih awal agar tidak antri dan punya banyak waktu untuk mengeksplor semuanya. Yang ketiga, periksa jadwal pameran karya seni yang akan dipamerkan. Yang keempat, baiknya berkunjung pada hari kerja karena agar tidak berdesakan dan dengan pengunjung lainnya. Yang kelima, selalu ikuti dan patuhi peraturan yang berlaku. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.